bacakan dulu riwayat hidup singkat ya. Baik, Pak Hubullah ini lahir di Kota Bandung 8 Maret 1982. Ini masih sangat muda sekali nih ya. S1 lulusan dari Biologi Universitas Nasional Jakarta tahun 2011 lulus. Kemudian S2-nya diperoleh dari Program Studi Parasitologi dan Entomologi Kesehatan IPB Bogor, lulus tahun 2018. Nah, ini merupakan juga lulusan kami yang tercepat nih di PEK IPB. Pak Hubullah ini menjadi peneliti di Lokalitbang Pangandaran sejak tahun 2016 ya Pak ya, sampai sekarang. Baik Bapak Ibu, saya bacakan hanya singkat saja. Jadi saya karena mengingat waktu, oleh karena itu saya persilahkan Pak Hubullah untuk menyampaikan hasil penelitiannya dalam waktu 15 menit. Silakan Pak Hubullah. Baik, Prof. Upik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti suara saya sudah terdengar ya, sudah ada yang menjawab, Prof. Upik. Bagus sekali suaranya Pak, mantap suaranya. Iya. Kebas. Ya, salam Silakan. sehat, Prof. Sehat selalu buat Prof. Upik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih doanya Pak Hubullah juga ya. Silakan Pak. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang sudah kami lakukan di tahun 2020 di dua kabupaten kota di dua kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi. Penelitian kami berjudul Penentuan Indikator Sumber Daya Pengendalian Vektor Tingkat Puskesmas di Wilayah Reseptif Malaria Provinsi Jawa Barat. Jadi memang penelitian kita lebih ke manajemen dan di wilayah reseptif malaria. Ini adalah peraturan yang kami acu di dalam penelitian kami, yaitu Permenkes nomor 50 tahun 2017 dan Permenkes nomor 44 tahun 2016. Latar belakangnya bahwa memang penyakit tular vektor ini cukup meresahkan begitu masyarakat dan juga membebani sektor ekonomi negara, sehingga memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes nomor 50 tahun 2017 untuk mengendalikan penularan penyakit melalui pengendalian vektor. Dari Permenkes nomor 50 tahun 2017 ini ada 6 mandatori yang harus dilakukan oleh kabupaten kota. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan pengendalian vektor, melakukan pengamatan dan penyelidikan, mengembangkan teknologi tepat guna, mengembangkan metode IPM, manajemen resistensi, dan MONEM. Namun di dalam pelaksanaannya, kabupaten kota memiliki keterbatasan baik SDM, Sarpers, anggaran, dan teknologi, sehingga ini menjadi sebuah permasalahan bagaimana caranya eliminasi malaria tahun 2023 Jawa Barat ini bisa tercapai. Rumusan masalahnya, bagaimana manajemen pengendalian vektor malaria di puskesmas wilayah reseptif malaria. Masalah ini akan kami kupas begitu melalui dua sisi. Yang pertama adalah Permenkesnya sendiri, baik nomor 50 dan nomor 44. Lalu kemudian bagaimana situasi puskesmas, SDM, sarana teknologi anggaran dalam upaya pengendalian vektornya di wilayah reseptif malaria. Sehingga akhirnya ada satu irisan mengenai model konseptual manajemen pengendalian vektor malaria di tingkat puskesmas, tentunya puskesmas wilayah reseptif malaria. Pertanyaan penelitiannya, bagaimana manajemen puskesmasnya di wilayah reseptif malaria, bagaimana sumber dayanya, dan bagaimana model konseptual manajemen pengendalian vektornya. Tujuannya, yang pertama menganalisis indikator manajemen baik P1, P2, dan P3 yang ada di puskesmas. Lalu kemudian menilai indikator kualitas dan kuantitas sumber daya di tingkat puskesmas dan menentukan model konseptual pengelolaan sumber daya. Di penelitian ini kami masih membatasi bahwa model yang kami buat adalah model yang bersifat konseptual. Sehingga pada akhirnya kami bisa menentukan model konseptual manajemen pengendalian vektor tingkat
puskesmas di wilayah reseptif malaria agar dapat mempertahankan target atau capaian eliminasi malaria. Manfaatnya kita skip, kerangka teori kita skip, kerangka konsepnya sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan teknologi, lalu ada perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, lalu ada pengawasan, pengendalian dan penilaian. Dua variabel ini kami analisis sehingga kami bisa menentukan model konseptual manajemen pengendalian vektor malaria tingkat puskesmas. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, pendekatannya adalah studi kasus yang kami angkat adalah kasus pengendalian vektor di puskesmas dengan wilayah reseptif malaria. Teknik pengumpulan datanya wawancara, telah dokumen pengamatan aktif, kemudian instrumennya ada pedoman dan ada kuesioner. Partisipannya kepala puskesmas, pemegang program malaria, juru malaria desa, lalu kemudian kami lakukan triangulasi kepala dinas dan pengelola program di tingkat dinas kesehatan kabupaten. Cara pemilihan dan pengambilan informasi, 15 puskesmas kami pilih, 10 puskesmasnya di Kabupaten Sukabumi dan 5 puskesmas di Kabupaten Garut. Ada tahapan, ada tempat dan waktu. Tempatnya di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi. Januari sampai dengan Desember kita lakukan penelitiannya. Kemudian analisis yang kami lakukan adalah analisis konten. Hasil penelitian yang kami dapatkan, Bapak Ibu sekalian, kasus malaria ternyata mengalami penurunan untuk di Kabupaten Sukabumi. Namun memang pada Puskesmas Cisolok dan Taman Jaya, apabila kita lihat yang biru itu adalah Cisolok, yang hijau itu adalah Taman Jaya. 4 tahun terakhir ini memang stabil pada kasus yang melebihi angka 6 kasus, walaupun ini adalah kasus impor. Seperti disampaikan oleh Pak Didik tadi, bahwa daerah-daerah reseptif ini cenderung memiliki potensi untuk terjadi reintroduksi, sehingga memang perlu ada perhatian khusus, perhatian yang intensif dari Dinas Kesehatan terhadap 2 puskesmas ini. Bagaimana dengan Kabupaten Garut? Apabila kita lihat di Kabupaten Garut, kasus malaria itu banyak terjadinya itu malah di daerah-daerah perkotaan daripada di daerah-daerah yang wilayah reseptif malaria gitu. Sehingga memang hal ini menjadi salah satu indikator bahwa kasus malaria di Kabupaten Garut itu adalah kasus malaria yang sifatnya impor, karena di daerah reseptif itu relatif tidak ada kasus. Kalaupun ada kasus itu jumlahnya kurang dari 3, ada di Puskesmas Sukarame, Cikelet, Cibalong, dan Maroko, dan itu pun adalah kasus impor. Lalu kemudian hasil penelitian kami terkait dengan karakteristik partisipan. Ini adalah inti dari penelitian kami. Partisipan yang kami wawancarai itu kepala puskesmas ada 10, programmer ada 10, JMD ada 8, kepala di Garut kepala puskesmas ada 5 orang, programmernya ada 5 orang, dan JMD-nya ada 5 orang. Yang kami garis bawahi di karakteristik partisipan ini adalah usia JMD. Usia JMD ini apabila kita lihat di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut itu masih ada yang melebihi 49 tahun. Nah, sedangkan pekerjaan JMD ini lebih ke lapangan dengan medan yang cukup sulit, sehingga memang dibutuhkan kecepatan penanganan program malaria. Bahkan sekarang sudah SISMAL berbasis teknologi, maka dibutuhkan adanya penyegaran terkait dengan JMD ini. Lalu kemudian di manajemen puskesmas untuk perencanaan atau P1, apabila kita lihat Bapak Ibu sekalian, identifikasi masalah, prioritas masalah, menyusun RUK, menyusun RPK, kerangka kerja, ini adalah rangkaian dari kegiatan atau skema mekanisme dari manajemen puskesmas yang diterapkan di Permenkes 44 nomor 44 tahun 2016. Kami menanyakan ke kepala puskesmas terkait dengan bagaimana puskesmas melakukan kegiatan manajemen puskesmas ini. Terlihat bahwa memang kalau kita lihat alurnya, ini adalah hasil dari wawancara kami, lalu kami buatkan flowchartnya. Puskesmas, terlihat puskesmas atau kepala puskesmas sudah mengungkapkan bahwa mereka melakukan kegiatan manajemen puskesmas itu telah sesuai dengan Permenkes nomor 44 ini. Namun ketika kami tanyakan atau kami validasi ke pemegang program malaria di tingkat puskesmas itu, mereka menyampaikan bahwa kepala puskesmas sering menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan analisis identifikasi masalah dan prioritas masalah. Tetapi memang pada realitasnya
petugas puskesmas masih mencontoh kegiatan-kegiatan pengendalian vektor itu mengacu pada tahun-tahun sebelumnya gitu, sehingga memang puskesmas belum menerapkan proses identifikasi masalah dan prioritas masalah ini. Itu yang menjadi temuan kami yang pertama, bahwa puskesmas sudah menerapkan, tetapi untuk tahap identifikasi masalah dan prioritas masalah masih belum dilaksanakan. Nah, pertanyaannya, dari mana kegiatan mereka ketika menyusun RUK? Ketika kami gali, ternyata memang itu mencontoh dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu kemudian manajemen puskesmas terkait dengan pelaksanaan penggerakan, mereka melakukan pralokbul, lokbun, dan lokmin. Kemudian ada satu sisi yaitu briefing yang memang mereka lakukan secara spontanitas. Lokbul dan lokmin ini adalah proses dari mekanismenya Permenkes 44, dan mereka menginisiasi melakukan pralokbul dan briefing untuk mempersiapkan proses lokbul dan lokmin. Yang menarik pada temuan kami adalah bahwa ternyata puskesmas itu lebih mengutamakan proses briefing daripada lokbul dan pralokbul. Hal ini dilakukan karena briefing itu sifatnya lebih insidentil gitu. Jadi ketika ada kasus naik, briefing, selesaikan masalah. Ketika ada kasus naik, briefing, selesaikan masalah. Ketika ada masalah, briefing, solusinya apa, lalu tindak lanjut. Sehingga memang proses lokbul ini di salah satu di puskesmas itu lebih kepada acara seremonial saja. Sedangkan untuk pemecahan masalah yang lebih intens itu mereka lakukan di proses briefing ini. Itu temuan kami yang kedua. Lalu kemudian untuk pengawasan dan pengendalian di puskesmas ada yang menggunakan buku visum, ada yang menggunakan laporan kegiatan, ada yang melakukan supervisi pimpinan ke lapangan. Lalu kemudian penilaian mereka lakukan oleh tim audit puskesmas, walaupun ini baru sebatas pada tataran konsep. Pada pelaksananya memang dilakukan oleh kepala puskesmas itu sendiri. Apabila kita lihat dari sumber daya, untuk tujuan yang kedua terkait dengan sumber daya, pemegang program mengaku bahwa mereka belum pernah melakukan pelatihan sebanyak 8 orang. Ini adalah konsep rekapitulasi Jawa Barat, rekapitulasi dari Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi. Lalu kemudian di JMD-nya 50-50, ada 14 orang mengatakan pernah, 14 orang mengatakan belum pernah. Yang menarik di sini bahwa memang untuk kelengkapan sarana dan prasarana itu semua puskesmas itu belum memiliki sarana prasarana pengendalian vektor yang memadai begitu. Itu yang menjadi hal yang perlu digarisbawahi pada sumber daya ini. Nah, model konseptual apa yang kami tawarkan di analisis ini? Yang pertama adalah merubah paradigma berpikir dari wilayah endemis malaria ke reseptif malaria. Di beberapa wilayah di puskesmas itu kita temukan bahwa banyak puskesmas atau kepala puskesmas yang dia tidak menganggarkan atau melaksanakan kegiatan malaria dikarenakan tidak adanya kasus malaria gitu. Padahal ketika daerah itu sudah mencapai proses eliminasi malaria, seharusnya pola pikir itu berubah dari endemis malaria yang basisnya adalah kasus ke reseptif malaria yang basisnya adalah pengendalian vektor. Walaupun memang proses surveillance migrasi, penemuan kasus, pengobatan itu tidak dilupakan, tetapi titik tumpunya itu berubah menjadi reseptif malaria, pengendalian kasus. Yang kedua adalah kabupaten kota menyusun standar minimal kegiatan UPK manufaktur di wilayah reseptif malaria. Kenapa ini dilakukan? Kenapa standar minimal ini harus dilakukan? Karena puskesmas ternyata belum bisa melakukan identifikasi masalah dan prioritas masalah. Hanya sebatas pada RUK. Nah, ketika standar pengendalian vektornya tidak dilakukan dan puskesmas itu masih merunut pada tahun-tahun sebelumnya dalam melakukan kegiatan, sehingga tidak akan pernah tercapai proses pengendalian vektor di wilayah reseptif malaria. Yang ada adalah penemuan kasus. Sedangkan pengendalian vektornya sendiri dilupakan. Sehingga memang perlu ada satu indikator dari Dinas Kesehatan, standar minimal yang perlu dilakukan oleh puskesmas untuk pengendalian vektor di wilayah reseptif malaria. Apabila proses identifikasi masalah dan prioritas masalah itu sudah dilakukan oleh puskesmas, maka akan ada dua sisi dalam membuat sebuah pertimbangan menyusun kegiatan malaria, yaitu dari sisi standar minimalnya
dan ada sisi prioritas atau kebutuhan yang memang lokal spesifik di puskesmas tersebut. Mohon waktunya Pak diperhatikan sudah. Terima kasih. Ini keterbatasan kami 2000 kita yang melakukan 2 tahun terakhir penelitiannya, kemudian tidak dilakukan validasi ke kepala puskesmas. Lalu kemudian kesimpulannya, puskesmas telah menerapkan proses manajemen puskesmas dalam pelaksanaan program kesehatan, tetapi belum optimal. Sumber daya yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi dan pendanaan. Lalu kemudian dinas kesehatan dapat menyusun standar minimal program malaria di tingkat puskesmas wilayah reseptif malaria. Lalu kemudian rekomendasinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut menyusun program standar minimal kegiatan teknis pengendalian vektor yang harus dilakukan oleh puskesmas wilayah reseptif malaria dalam rangka eliminasi malaria. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi puskesmas menyusun kegiatan malaria yang tidak sesuai dengan kebutuhan di wilayah reseptif malaria. Kegiatan tersebut melekat pada tugas dan kewajiban JMD serta dialokasikan anggaran dari dana BOK. Oleh karena itu perlu penyegaran usia dan keterampilan dalam pengendalian vektor malaria bagi JMD dan juga sosialisasi mengenai manajemen program malaria di wilayah reseptif malaria kepada kepala puskesmas sebagai pemegang kebijakan tingkat puskesmas. Itu saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Terima kasih Pak Pupik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hubullah atas sajian presentasinya yang luar biasa dan ini memberikan masukan yang luar biasa nih untuk kita semua.